Halo guys, kembali lagi bersama saya di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas apa-apa saja resiko jika kita mengalami galbay di aplikasi EasyCash. Seperti yang kalian ketahui sendiri, aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK. Dan setelah saya survei di beberapa grup tentang pinjol legal dan ilegal, ternyata banyak orang yang memakai aplikasi EasyCash. Dan tidak sedikit juga banyak orang-orang yang mengalami galbay di aplikasi EasyCash. Dan mereka banyak yang kebingungan. Bahkan ada juga yang ketakutan karena panik takut didatangi oleh debt collector. Banyak pertanyaan dari debitur-debitur yang mengalami galbay di EasyCash, mulai dari sistem penagihan sampai kunjungan debt collector. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan sedikit bagaimanakah sistem penagihan dari EasyCash. Yang pertama adalah discollection. Discollection adalah kita akan menerima teror lewat media komunikasi seperti pesan WhatsApp, pesan SMS, email, dan juga telepon. Salah satunya adalah kita akan mendapatkan spam telepon setiap harinya. Jika kita belum bisa melunasinya, spam telepon itu akan terus berdering setiap harinya dengan nomor yang berbeda. Dan spam telepon biasanya akan dilakukan pada waktu pagi, siang, bahkan sampai malam hari. Selain spam telepon, kita juga akan mendapatkan spam pesan WhatsApp. Biasanya mereka akan mengirimkan pesan kepada kita lewat aplikasi WhatsApp dengan mempertanyakan kapan kita akan membayar tagihan kita. Dan jika kita sudah mengalami keterlambatan yang cukup lama, biasanya mereka akan menyertakan total tagihan beserta bunga dan juga denda keterlambatan pada pesan WhatsApp tersebut. Dan perlu kalian ketahui, aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi legal yang resmi dan terdaftar di OJK. Maka dari itu, mereka hanya bisa menerapkan denda keterlambatan sampai 100%. Contoh simulasinya adalah jika kita mendapatkan pinjaman Rp500.000, maka denda keterlambatannya pun harus sampai di Rp500.000, yang nantinya total pembayaran kita adalah Rp1.000.000. Tidak boleh lebih dari itu. Yang selanjutnya adalah kunjungan debt collector. Menurut beberapa informasi yang sudah melakukan galbay atau mengalami galbay di aplikasi EasyCash, untuk DC lapangan dari EasyCash tidak hanya mendatangi rumah kita saja, melainkan mereka juga berani mendatangi tempat kerja atau alamat kantor kita. Mungkin cara ini lebih efektif dipandang oleh mereka, karena kita akan merasa takut dan tentunya malu sama orang-orang di sekitaran tempat kerja kita. Jadi, cara ini dianggap menjanjikan agar kita cepat membayar tagihannya. Yang selanjutnya adalah penurunan limit di aplikasi EasyCash. Jika kita mengalami galbay dalam waktu yang cukup lama, tentunya skor kredit kita akan menjadi buruk, yang berefek pada penurunan limit di aplikasi EasyCash. Jika kalian yang tidak ingin meminjam lagi di aplikasi EasyCash, tentunya hal ini tidak cukup mengganggu ya buat kalian, jadi masih aman-aman saja lah. Yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke blacklist BI checking, karena aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Maka ketika kita mengalami galbay di aplikasi ini, kita akan masuk ke blacklist BI checking. Masuk ke blacklist BI checking tentunya akan menghambat ketika kita mau mengajukan pinjaman lagi, mau itu ke bank ataupun ke lembaga keuangan lainnya, karena nama kita sudah ada di daftar blacklist BI checking. Nah guys, itulah tadi resiko-resiko ketika kita mengalami galbay di aplikasi EasyCash. Yang pertama adalah discollection, kita akan mendapatkan teror lewat media komunikasi. Yang kedua adalah kunjungan debt collector ke rumah dan ke tempat kerja kita. Yang ketiga adalah penurunan limit. Dan yang keempat adalah kita akan masuk ke daftar blacklist BI checking. Mungkin di antara yang lainnya, resiko yang paling berat adalah ketika debt collector mendatangi tempat kerja kita atau ke kantor kita. Karena hal tersebut pasti akan membuat kita malu di depan orang-orang di sekitar tempat kerja kita. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada kalian tentang apa saja resiko ketika kita galbay di aplikasi EasyCash. Terima kasih yang udah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.